Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan sebelum disampaikan oleh Ibu Ana. Dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang,
dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian. Terima kasih Bu Nerliana. Ya, silakan Ibu Donanti, Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Bu Donanti, suaranya nggak ada. Diulang, tolong. Iya. Ulang. Keluaran 3 ayat 1 sampai. Ya. Udah kedengaran? Sudah. Ya. Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 22. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yetro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus kamu kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan
Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak akan pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Donanti. Ya, Ibu Marjuni silakan, Matius 19 ayat 12 sampai 22. Baik, terima kasih Bu Cinta. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Marjuni. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Gembala kita Evangelis Anna Zhang
berjudul Hidup atau Mati bagi Yesus. Silakan Bu Ana. Ya, terima kasih Bu Cinta dan para lektor. Saya sebelumnya juga minta satu perikop lagi dibacakan ya nanti, tapi yaitu di Yohanes 13 ayat 36 sampai 38 saja. Minta tolong nanti satu membacakan ya, kalau saya minta nanti. Oke. Ya, judul hari ini, firman Tuhan hari ini, saya ambil dari, sebentar ya, ya, kelihatannya udah ya. Oke, hidup atau mati bagi Yesus. Ya, saya tuh ingat ya, waktu pas zaman masih remaja ya, masih lagi giat-giatnya melayani Tuhan ya. Pertama kali saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, waktu itu kira-kira SMP kelas 3 ya. Awalnya tuh saya tuh dari latar belakang keluarga Katolik ya, rajin ke gereja juga di Katolik ya. Terus kebetulan tante saya itu seorang Kristen Protestan ya, bukan Kristen Protestan, tapi dia Kristen dari Bethel ya. Nah, saya tuh sering kali diajak, tapi saya nggak mau gitu ya. Saya pikir, ini gereja apaan sih, nangis-nangis, ketawa-ketawa, tepuk tangan sendiri gitu. Jadi saya suka nyinyir ya, maksudnya waktu itu. Tapi akhir malah saya ikut. Nggak tahu kenapa kok saya ikut gitu ya di situ. Dan kemudian saya merasakan ada sesuatu yang berbeda di situ, singkat cerita ya. Dan kemudian waktu itu saya punya banyak teman-teman remaja ya di situ ya. Kalau lagi pertama kali mendapat istilahnya dalam tanda petik jamahan ya, terus mereka langsung, oh Tuhan, aku akan melakukan segala sesuatu buat Engkau, katanya ya. Aku mau mati buat Engkau, katanya gitu. Ya, namanya anak-anak muda ya, gitu, masih menggebu-gebu bersemangat gitu. Terus nah saya pikir, oh iya ya, keren juga ya mau mati bagi Tuhan Yesus ya, saya pikir kan ya, namanya masih anak-anak remaja kan ya. Terus nah seiring dengan waktu berjalan gitu toh. Terus nah waktu itu saya itu SMA kira-kira. Terus nah, termasuk gini ya, saya tuh punya pemikiran ya dalam kepala saya, bahwa saya pikiran kalau saya kalau ketemu cowok nih ya, cowoknya itu suka ngomong yang merayu-rayu ya, suka ngomong istilahnya gede-gede gitu ya, itu saya nggak akan percaya gitu loh. Karena buat saya, kamu kayaknya kok gampang banget sih ngomongnya gitu ya. Nah, makanya saya selalu ngomong sama anak-anak saya ya, sama Miracle ya, kalau kamu ketemu cowok itu suka gombal ya, suka ngomong yang muluk-muluk ya, itu jangan percaya deh. Misalnya gini, oh aku tuh cinta sama kamu ya, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, tapi giliran hujan aja, maaf ya, aku nggak bisa datang ke rumahmu. Nah itu ya, sama kayak kita nih ya, kita ngomong sama Tuhan Yesus, kita mau mati bagi Yesus ya. Mana yang lebih mudah, hidup bagi Yesus atau mati bagi Yesus sebenarnya nih? Ya kan? Nah, seperti ini ya, kita mati bagi Yesus. Kita lihat dulu, mati bagi Yesus nih ya. Orang tuh banyak kan ya lip service, kalau zaman sekarang ngomongnya apa, omon-omon ya. Omon-omon aja. Coba ini ada ayat tadi saya minta membacakan, Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Siapa yang bisa membacakan? Saya dulu ya. Ya, Yohanes silakan. Ayat Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. ya, 36 sampai 38. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi,
engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya, terima kasih Bu Cinta ya. Ya, jadi di perikop ini ya, kita lihat ya, waktu Simon Petrus ini kan ikutin Tuhan Yesus kemana-mana ya. Tuhan, kamu mau kemana nih? Ya kan, nanyain. Kata Tuhan, kamu nggak bisa ikut nih aku. Nggak bisa ikut aku sekarang. Nanti kamu ikut. Tapi Tuhan Petrus jawabnya apa? Kenapa aku nggak bisa ikut kamu sekarang? Ya kan, aku rela nih memberikan nyawaku buat kamu. Ya, Petrus bilang kayak gitu, sombong ya, omon-omon itu, lip service ya. Terus Tuhan Yesus jawabnya apa? Kamu mau kasih nyawamu buat aku, nanti sebelum ayam berkokok 3 kali sebelum ayam berkokok kamu telah menyangkal aku 3 kali katanya. Ya kan, Tuhan Yesus sudah tahu kan. Nah, sama kayak kita ya. Kita seringkali kita gampang gitu ngomong, Tuhan aku mau mati buat Tuhan Yesus. Belum golok ya. Golok ditaruh di leher, belum sampai nih, sampai kejadian itu. Kita udah nggak tahu kemana. Baru diancam sedikit ya. Aduh, aku merasa tertekan. Aku merasa, aduh tidak berdaya. Maaf ya. Berapa banyak coba kita seperti itu ya, seringkali kita kalau sesumbar ya, kalau ngomong aku mau mati buat Yesus, belum lagi pisau ada di leher kita udah tinggalkan Yesus, kita udah ya maaf ya kan, contoh lah ya, banyak misalnya orang-orang yang begitu dipersekusi udah langsung kelihatan ya kan, makanya kita nggak usah sesumbar, kita nggak usah nggak usah terlalu berlebihan gitu loh, ya kan. Tuhan Yesus tuh di sini mengajari kita ya bahwa kita ngomong itu tuh yang kita katakan itu benar nggak sih sesuai maksudnya nanti kamu akan melakukan seperti itu nggak? Belum tentu ya. Nah, terus ada lagi yang kedua ya, ada orang-orang di sini di ayat yang Yohanes 16 ayat 2 ya, ada orang yang kalau membunuh orang pengikut Kristus itu menyangka dia berbuat bakti kepada Allah. Ya kan? Jadi ada orang-orang yang berpikiran, ya mereka punya pikiran bahwa kalau aku melakukan sesuatu menganiaya orang lain, aku berbuat jahat kepada ini, mereka mengira berbuat bakti ya kepada Allahnya. Dan sama seperti orang Kristen yang agamawi ya, seringkali juga kita berpikir bahwa kalau aku nih melakukan ini berarti aku berbuat sesuatu buat Allah kita, padahal semuanya enggak ya. Tuhan Yesus bilang kan, bukan orang yang berseru-seru padaku Tuhan Tuhan ya kan, dan enggak selalu kita itu ada di gereja, mungkin kita setiap hari sepanjang hari ada di gereja ya, tapi hati kita mungkin jauh dari Tuhan ya, kita nggak melakukan kehendak Tuhan yang benar-benar ya. Saya dulu mungkin sudah sering cerita ya bahwa saya dulu punya kakak rohani gitu, terus kelihatannya keren ya kalau datang itu khotbah itu, wah luar biasa ini orangnya khotbahnya gitu kan ya. Tapi itu kan yang kita lihat pada saat dia berkhotbah ya kan, melayani di gereja, melayani di persekutuan, belum tentu sifat yang karakter yang dia tampilkan adalah yang benar-benar karakter Kristus. Kita baru tahu setelah apa? Setelah di rumah, ya kan? Baru ketahuan. Kalau ada tugas di rumah, suruh bersih-bersih, kagak mau dia ya. Alasannya ada konseling, ada pelayanan, alasannya ada saya mau doa, ya kan? Nggak mau mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, itu loh. Jadi kita hanya kita mengira bahwa yang kita lakukan, pelayanan kita itu kita berbakti kepada Allah. Ya kan? Sama seperti orang-orang ini, mungkin kalau ini kan orang-orang sampai membunuh ya, ada orang-orang yang rela membunuh demi
katanya bumi Allahnya ya kan. Nah, mungkin kita orang Kristen nggak sampai seperti itu, tapi kita mengira bahwa semua perbuatan baik kita, semua tindakan kita ini adalah buat Tuhan, padahal kenyataannya enggak ya. Nah, kalau tadi dibacakan ya, tadi di ayat yang Keluaran ya, bahwa kalau kita baca dari, mungkin Bapak Ibu yang sudah ikut kelas evangelis ya, kelas apologetik, mungkin sudah diceritakan sama Pastor Paul. Jadi dari awal, sejak dari awal Tuhan menciptakan, itu sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita hidup, ya kan? Jadi kalau misalnya ada orang bilang, oh itu di perjanjian lama, ada ya, saya sering dengar di sini juga, ada orang Belanda juga bilang, ini loh, di ayat perjanjian lama, ini Tuhannya marah-marah terus katanya gitu. Loh, marah-marah bagaimana? Tuhan itu justru dari awal, sejak awal, dia itu rencananya itu apa? Rencananya sebenarnya hanya tentang, kematian Tuhan Yesus anaknya untuk menyelamatkan kita manusia dari sejak dunia ini dibentuk ya, dari itu rencana Tuhan itu seperti itu. Ya kan, waktu pas Musa ketemu di padang gurun ya, mungkin dia waktu itu apa tadi diceritakan ya, dia bingung, ini siapa ini, nanti aku mati, aku takut. Apakah Tuhan marah gitu? Kan enggak ya. Tuhan tuh dia berbicara, dia selalu menceritakan kepada Musa bahwa ini loh rencanaku, aku akan menyelamatkan umatku Israel, mengeluarkan dari perbudakan, ya kan, dibawa kepada hidup, tanah perjanjian, ya kan, selalu bicara tentang kehidupan, ya. Terus ada kematian Yesus di atas kayu salib supaya kita beroleh hidup, ya. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Beroleh hidup yang kekal. Jadi selalu rencana Allah atas dunia ini, atas kita itu adalah hidup yang kekal. Tuhan pengennya kita beroleh hidup yang kekal. Terus kemudian yang kedua, Yesus itu berkata, akulah air hidup ya. Barang siapa minum air ini, dia tidak akan haus lagi. Ya. Jadi Tuhan itu berkata, apa sih air? Kan bicara tentang kehidupan ya, bahwa kita butuh air untuk hidup. Jadi Tuhan itu sebagai jawaban dari kebutuhan kita untuk hidup. Makanya Tuhan Yesus selalu berkata, aku ini hidup. Ya, aku ini air hidup. Terus dia berkata juga, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan itu selalu begitu. Jadi selalu dia itu kalau setiap kali kemana-mana, dia selalu memberitakan tentang hidup. Dia nggak pernah bilang kamu disuruh mati, kita disuruh mati. Buat dia nggak ada. Ya, dia nggak pernah bilang Tuhan kita itu nggak pernah nyuruh kita mati buat dia. Nggak pernah. Tapi Tuhan itu selalu bilang, kamu itu hidup, kamu akan hidup karena aku. Ya, Yesus adalah roti kehidupan. Dia bilang, aku adalah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Orang hidup kan apa? Butuh makan, ya. Tadi butuh air, butuh makan. Kemudian Tuhan Yesus juga bilang apa? Yesus adalah terang kehidupan. Orang kalau hidup, dunianya gelap semua, nggak ada terang. Nggak bisa hidup juga, ya kan? Nah, makanya Tuhan itu menyediakan, Tuhan itu sebagai seluruh aspek dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan, Yesus yang menyediakan, Yesus yang menjadi sumber kehidupan kita. Ya. Nah, apa itu sebenarnya hidup bagi Yesus? Tadi ada orang muda yang kaya raya ya, Nikodemus tadi ya. Terus dia tanya, Guru, perbuatan apa yang ku berbuat untuk meroleh hidup yang kekal? Ya kan? Terus katanya Tuhan Yesus jawab, apa? Turutilah segala perintah Allah. Apa aja perintah Allah? Ya ada 10 perintah Allah, Torahnya, ya kan? Dan ada, kalau orang Yahudi ada 630 mitzvot ya, yang harus ditaati. Susah ya jadi orang Yahudi. Tapi kita dikasih yang gampang sama Tuhan Yesus. Nggak perlu kita melakukan yang seperti Tuhan Yesus lakukan, seperti yang orang Yahudi lakukan. Kita cuma disuruh apa? Percaya kepada Tuhan Yesus, ya kan? Melakukan kehendak Bapa di surga, ya.
Nah, ini ya, disuruh jual hartanya. Karena apa? Ya kalau kita sudah, istilahnya kita itu kalau sudah kita mengasihi Tuhan, harta itu sudah nggak ada artinya buat kita. Ya kan? Makanya Tuhan itu, tapi kan banyak orang yang nggak mampu kan melakukannya. Ya, karena mereka berpikir, ya aku kan masih mau ini, aku masih mau itu, belum puas dengan dirinya sendiri. Ya, tapi kalau kita ini melekat kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan, kalau ada lagu itu bagus ya, Christ is enough for me, ya, Tuhan Yesus itu cukup buat aku sebenarnya, ya. Kita mungkin nggak perlu harus jadi konglomerat yang kaya, kita nggak perlu harus jadi terkenal, harus jadi raja misalnya, nggak perlu. Jadi kita nggak perlu mungkin mobil mewah ya, karena buat kita Tuhan Yesus sudah cukup, lebih dari cukup. Gitu ya. Nah, terus Tuhan kan cerita, Tuhan Yesus di situ kan mengatakan bahwa, oh ya, kamu tuh harus lahir dari air dan dari roh, ya kan? Tuhan Yesus bilang begitu. Ya, kenapa harus reborn, harus lahir kembali? Ya, supaya kita jadi manusia baru ya, harus tadi dari air itu dibaptis, ya kan? Dan melakukan kehendak Allah. Kita itu menjadi untuk hidup bagi Yesus itu memang nggak mudah ya. Kita itu harus menjadi teladan dalam kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Seringkali kan mungkin ada orang, mungkin Bapak Ibu kan sering dengar ya, kok orang Kristen kok gitu ya. Tapi kan nggak ada yang, kok orang agama lain kok begitu ya, nggak ada, jarang ya. Tapi selalu yang dikatakan misalnya orang Kristen kayak gitu sih, gitu. Karena standarnya kita adalah standar Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus ya. Pastor Paulus kan sering ngomong ya, kita standar kasih siapa nih? Kasihnya Mahatma Gandhi, kasihnya siapa lagi? Buddha, atau kasih siapa? Enggak. Orang kita sebagai pengikut Kristus ya, standar kasih kita ya Tuhan Yesus. Ya, standar kasih paling tinggi di dunia ini, yang rela memberikan nyawanya buat orang yang dikasihinya, ya kan? Nah, ini ya, kalau Bapak Ibu ikut kelas pemuritan akan diajarin bahwa logos dengan kasih itu akan menghasilkan rema. Ya, rema itu tindakan, sesuatu yang kita yakini. Karena kita mendengar, ya, kita mendengar perkataan ya, mendengar firman ya, mendengar logos, maka kalau ditambah dengan kasih yang melimpah, kita akan mendapatkan rema ya, mendapatkan sesuatu yang kita yakini untuk kita lakukan, bertindak ya. Jadi nggak cuma omong doang gitu loh, nggak cuma oh ya kayak gitu ya, terus kita banyak ngomong gitu ya. Kalau misalnya kita mengajari anak kita ya, mengajar anak kita itu, anak-anak itu kalau misalnya kita setiap hari nih 1 kali 24 jam kita ngoceh terus ngomong sama anak kita bahwa oh kamu harus gini ya, kamu harus gini ya, harus begini ya, kira-kira anak kita mendengarkan nggak apa yang kita omongkan sampai mulut kita berbusa-busa? Enggak ya, karena anak-anak kita itu lebih akan melihat teladan kita daripada perkataan kita. Dia kalau kita ngomong sampai berbusa-busa, mereka nggak akan dengerin ya, sedikit lah yang didengerin. Kayak misalnya kalau saya ngajar nih ya di kelas ya, saya sudah tahu nih, kalau saya ngajar, saya nggak boleh panjang-panjang menjelaskan di dalam kelas. Kenapa? Percuma, mereka nggak akan dengerin lagi. Paling 10-15 menit mereka fokus. Sesudah itu udah hilang. Ya, apa yang saya omongkan itu hanya kayak apa di udara gitu, hilang begitu saja. Sama kayak anak-anak kita kan tapi kalau pada saat kita melakukan sesuatu teladan, memberi teladan, maka anak-anak itu akan mencontoh, akan meniru kita. Gitu ya. Makanya Tuhan Yesus tuh selalu mengatakan bahwa kamu itu harus mengikuti teladanku. Ya, Paulus juga bilang ikuti teladanku. Kita harus jadi saksi, kita harus jadi teladan buat orang-orang sekitar kita. Ya memang
standar kita tinggi kok. Kalau misal di tempat kerja, ya memang karena kita itu jadi panutan kan. Kalau kita sudah dibilang kita pengikut Kristus, ya kita yang jadi teladan di tempat dimanapun kita berada, itu kita selalu jadi panutan. Kalau kita melakukan hal yang tidak baik, tentu saja kita akan diomong orang kan, mesti kan, kok katanya pengikut Kristus. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi yang saya bilang ya, orang mati bagi Yesus sama hidup bagi Yesus itu lebih berguna mana sih sebenarnya untuk kerajaan surga itu? Lebih berguna hidup kan bagi Yesus. Ya kan makanya dari itu kita nggak usah lah kita maksudnya berpikir bahwa aku mau mati buat Yesus. Hidup dulu buat Yesus. Itu paling utama, lebih penting. Kalau kamu bisa hidup bagi Yesus, kamu bisa juga mati bagi Yesus. Ya, apapun, ketika Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Jadi kita ingat-ingat, kalau kita melakukan sesuatu nih ya, dalam kehidupan kita nih sehari-hari, kita itu melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Termasuk waktu pas kita bekerja atau kita bersekolah ya. Kita nih mau belajar, kalau di sekolahan kita mau belajar, ya kita belajar karena buat Tuhan. Jadi kamu harus sungguh-sungguh karena ini buat Tuhan. Ya. Terus kalau misalnya mau bekerja karena ini kerjaannya buat Tuhan, mungkin kita gajinya mungkin sedikit ya, nggak banyak. Ya kita bekerjalah dengan segenap hati kita, berikan yang terbaik. Ya kan? Kalaupun nanti bos kita nggak memperhatikan kita, mungkin walaupun kita udah bekerja juga balik, tapi gajinya tetap nggak naik-naik misalnya ya. Tapi itu semua nanti diperhitungkan ya, diperhitungkan. Kalau kita sudah terbiasa bekerja keras, bekerja dengan segenap hati, itu percaya saja pada suatu saat nanti itu akan mendatangkan kebaikan juga buat kita. Ya, kita akan menikmati juga. Daripada kalau kita males-malesan, ya kita nggak akan tidak mungkin lah kita itu mendapatkan hal yang bagus gitu ya. Tapi kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu segenap hati, ya pasti kita akan mendapatkan hal yang baik juga, ya. Nah, tindakan kita ini harus menjadi berkat, ya, harus jadi teladan dimanapun kita berada. Jadi buat kita ya, orang-orang yang disebut pengikut Kristus, kita ini harus selalu memperhatikan hidup kita, ya, menjaga hidup kita, apapun yang kita lakukan itu kita harus bisa memuliakan Tuhan ya. Bukan artinya gini ya, bukan sok suci gitu ya, atau nanti dikit-dikit ada orang lagi apa terus kamu nggak boleh gitu loh. Itu nanti nggak suci, nggak kudus. Tapi kita sendiri di lain kita kayak contoh ya, misalnya ada salah satu kenalan kita tuh yang Pak Paul sering cerita ya. Kalau ngomong itu rohani banget ya, rohani banget nanti. Tuhan Yesus itu aku jangan khawatir akan menolong, pasti akan memberikan. Pokoknya kalau ngomong rohani banget lah gitu ya. Tapi tapi dia juga sering misuh-misuh juga, ya. Pakai F word dan apa sebagainya. Nah, waktu kita kan ngomong kan ya, kamu sadar nggak apa yang kamu katakan itu nggak menjadi berkat buat orang lain ya. Maksudnya kamu kan tahu bahwa maksudnya kalau kita mengatakan perkataan yang keluar dari mulut kita itu kan juga menjadi berkat kan buat orang-orang lain gitu loh. Kalau istilahnya gini, jangan sampai orang itu jadi enek ya ngeliatin kita, maksudnya tindakan kamu kok nggak mencerminkan, perkataan kamu tidak mencerminkan hal yang tidak mencerminkan Kristus gitu ya.
Jadi setiap kali juga nggak mengucap syukur ya, selalu ini mengeluh dan sebagainya. Nah, itu juga kita harus perhatikan ya, bahwa kita ini jadi pengikut Kristus ya, kita harus belajar tetap meneladani Tuhan Yesus seperti apa gitu ya, harus jadi berkat, jadi teladan yang baik gitu, juga dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. Makanya kita jangan sampai kita menjadi batu sandungan buat orang-orang di sekitar kita juga ya. Misalnya contohnya kalau misalnya kita di rumah ya, kita ke gereja terus, terus sampai anak-anak kita nggak diurusin gitu ya, keluarga kita nggak diurusin. Terus gunanya apa? Apakah itu jadi berkat buat anak-anak kita? Ya, saya pernah dengar juga ada orang ya berkata, ini loh anaknya nggak mau ke gereja, jadi nggak percaya Tuhan Yesus. Padahal dari kecil diajak ke sekolah minggu. Ya bukan masalah diajak ke sekolah minggunya ya, jangan salah ya. Kita sebenarnya nggak boleh memberikan pendidikan tentang Tuhan itu kepada anak-anak kita, dikasihkan ke guru sekolah minggu, kita nggak bisa seperti itu. Tapi justru teladan itu adalah dari orang tua, dari rumah. Kita mengajarin anak-anak kita, ya tunjukkan teladan kita, ya kan. Nah itu akan berbicara lebih banyak gitu ke anak kita. Ya kalau misalnya ya kita juga kita belajar juga, misalnya kita salah ya kita minta maaf sama anak kita, atau kita terus dikasih tentang Tuhan ya, diceritakan gitu melalui pengalaman-pengalaman hidup kita ya, itu juga menjadi bekal buat anak-anak kita ya. Misalnya kayak misalnya anak-anak kami ya, Wesley sama Miracle juga itu kita tuh sering, puji Tuhan ya, kita sering mengalami banyak sekali pencobaan ya, banyak sekali hal yang mungkin tidak mudah buat mereka ya. Tapi dari situ mereka belajar untuk mengandalkan Tuhan ya, untuk setiap hal gitu ya, setiap hal yang mereka kerjakan, mereka inginkan, ya itu belajar mengandalkan Tuhan gitu ya. Jadi dia nggak cuman hanya dengar dari orang tuanya tentang Tuhan, tapi mereka juga belajar merasakan, belajar melakukan, menjalankan firman Tuhan gitu loh. Jadi kalau ada masalah, ada sesuatu yang sukar, ya kamu doa saja, kamu belajar, kamu percaya Tuhan pasti buka jalannya. Jadi mereka semakin bertambah imannya, bertambah pengenalan akan Tuhan ya, semakin mengerti gitu. Nah itu juga seperti tadi ya, kita sudah tadi di awal-awal ya saya katakan bahwa hidup itu, kita itu harus menjalani hidup kita dengan dengan bersandar kepada Tuhan ya. Kita benar-benar melakukan firman Tuhan, dan juga kita menjalani hidup kita dengan baik dan menjadi teladan gitu ya. Ya, silakan saya kembalikan kepada Ibu Cinta. Terima kasih.